Ya, pemirsa, masih ada pro dan kontra terkait keamanan data kependudukan. Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pak Zudan Arif Fakrullah. Pak Zudan, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ayu. Ya, pemirsa, Anda nanti bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-5155-111. Pak Zudan, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Bagaimana cara pemerintah menjamin keamanan data kependudukan yang sudah kadung distorkan terkait registrasi kartu prabayar? Ya. Pertama, bahwa pemerintah itu mempunyai tugas menjaga keamanan data seluruh penduduk. Saat ini di dalam database-nya Kementerian Dalam Negeri ada 262,3 juta data penduduk Indonesia yang semua kita jaga keamanannya, kita rapikan terus-menerus agar tidak ada data ganda. Nah, cara kita menjaga adalah tugas Adminduk berawal dari pengumpulan data, collecting data. Orang yang lahir, mati, kawin, cerai, pindah datang, itu kita data. Kemudian data yang masuk, kita lakukan perlindungan data, proteksi data. Bahwa data itu kita simpan dalam database dengan pengamanan yang berlapis. Nah, baik pengamanan fisik maupun pengamanan melalui sistem dan aplikasi. Kemudian yang ketiga, bahwa data yang sudah kita proteksi ini dapat dimanfaatkan. Dapat digunakan untuk pelayanan publik, dapat digunakan untuk pemilu, pilkada, pileg, pilpres, boleh. Dapat digunakan oleh Bareskrim, dapat digunakan oleh Polri, dapat digunakan oleh Kejaksaan untuk pencegahan dan penegakan hukum. Kalau ada orang jahat, lihat datanya di Dukcapil. Lihat dengan sidik jari, misalnya ada sidik jari di mana, direkonstruksi, cocokkan dengan Dukcapil, bisa ditangkap. Terorisme banyak ditangkap berdasarkan data dari Dukcapil. Nah, pengamanan kita khusus untuk kartu prabayar, jadi tadi ada pendengar atau pemirsa yang ragu, belum mendaftarkan gitu sampai saat ini. Nggak berani, oh saya takut, bukankah dalam NIK ada data yang lain-lain? Nah, perlu saya jelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa kerjasama Dukcapil dengan 6 operator itu hanya memverifikasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan nomor KK. Hanya NIK dan nomor KK sebagai alat verifikasi. Artinya tidak bisa operator itu membuka namanya siapa. Tidak bisa melihat tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa, alamatnya tidak tahu. Jadi hanya NIK-nya berapa, nomor KK berapa, kalau cocok nomor handphonenya terregistrasi. Jadi operator seluler itu hanya memiliki serangkaian angka. Baik, jadi kerahasiaannya walaupun mendaftarkan melalui kartu seluler ini masih aman ya, semua datanya yang megang adalah jadi tetap data ada di Direktorat Jenderal Dukcapil, dilindungi dan dijaga oleh pemerintah. Tadi dikatakan ada pengamanan berlapis, ini menarik sekali. Lalu siapa saja yang bisa mengakses data? Di dalam pemanfaatan data kita, semua lembaga pemerintah dan swasta dapat mengakses data dengan memenuhi persyaratan. Pertama, induknya harus melakukan MOU. Artinya harus ada iktikat baik bagi siapapun yang akan menggunakan. Karena harus dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, nanti dibuat perjanjian kerjasama untuk bicara teknisnya. Teknisnya harus dengan host to host. Antara lembaga yang akan memanfaatkan, misalnya perbankan, dengan data di Dukcapil, dan harus dengan saluran khusus. Tidak boleh menggunakan public internet itu, tidak boleh dengan menggunakan wifi, harus dengan virtual private network, jaringan khusus seperti membangun jalan tol sendiri, sehingga orang lain nggak bisa masuk. Jadi sekarang Mbak Ayu sudah 963 lembaga yang mengakses data untuk pelayanan publik, termasuk di dalamnya untuk demokratisasi seperti KPU, Bawaslu, termasuk untuk pencegahan kriminal dari Bareskrim, ya, dari Polri, itu banyak sekali. Ini masih bisa di tracking, artinya siapa yang membuka nanti bisa diketahui. Tapi ditahan dulu, ada penelpon. Selamat sore. Ya, selamat sore. Sudah terhubung. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bapak Samidi. Oke, dengan Bapak Samidi, silakan Pak. Gimana Ibu? Silakan, pertanyaannya. Dengan registrasi kartu. Halo? Iya, silakan. Registrasi kartu itu rahasia benar apa tidak? Baik. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, tapi ini bagaimana kembali meyakinkan masyarakat rahasia benar atau tidak? Saya ingin meyakinkan kembali kepada seluruh masyarakat, seluruh pemirsa Cek TV,
bahwa proses kita di dalam melakukan registrasi kartu prabayar hanya menggunakan sederetan angka yang bernama NIK dan nomor kartu keluarga. Hanya sederetan angka. Bila angka itu cocok, maka nomor prabayar Bapak dan Ibu langsung dinyatakan terregistrasi. Operator seluler tidak bisa membuka NIK itu namanya siapa. Tidak bisa membuka nomor kakak itu anggota keluarganya berapa. Nggak bisa. Jadi saya pastikan data Ibu Bapak hanya diketahui oleh operator NIK dan nomor kakaknya saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui yang sudah mendaftar kartu prabayar itu siapa saja? Harus datang ke Direktorat Jenderal Dukcapil. Ketik NIK-nya Mbak Ayu, nanti semua nomor handphonenya akan bisa kita lihat. Artinya tidak bisa mengakses sembarangan secara online ya. Kita akan telepon lagi. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Halo, masih terhubung? Silakan pertanyaannya. Terputus teman-teman? Baik, bisa dicoba lagi. Tapi nanti pemirsa usai jeda di 0215155555 Anda masih bisa bergabung bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Baik, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa sekali lagi Anda bisa langsung berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Pak Zudan, ini kan banyak berita hoax juga. Kalau googling nanti banyak kayak nomor NIK berapa bisa dimasukkan. Apakah tracking secara online ini bisa dilakukan oleh masyarakat umum? Ya, sekarang itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga negara Indonesia, seluruh penduduk kita untuk menjaga betul dokumen kependudukannya. Saya berkali-kali searching ke Google, saya ketik kartu keluarga, keluar semua. Kartu keluarga yang pernah di-upload itu muncul. Kemudian saya ketik KTP elektronik, muncul. Nah, inilah yang saya ajak masyarakat untuk aware, peduli terhadap dokumen kependudukan kita. Termasuk juga lembaga-lembaga yang terkait, kita tracking. Siapa sih yang mengupload itu, atau ketika kita mengupload, ditangkap oleh si pengelola WhatsApp, pengelola Google untuk dimasukkan ke dalam data mereka. Nah, ini saya kira lembaga BSSN, Kominfo perlu men-tracking itu. Ini artinya kerahasiaannya harus dijaga betul oleh masing-masing individu juga. Iya, pemirsa, sudah ada yang bergabung. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Mun di Tangerang. Silahkan, Pak. Silakan pertanyaannya. Ya, jawabannya ini kok saya sering dapat info nih di akun untuk menregistrasi. Sudah registrasi, Pak? Belum. Saya masih ragu itu aja. Baik. Ya, kenapa ragu nih, Pak? Ragunya ya takut salah itu aja, takut aja, takut apa gimana ya, sekarang kan takut disalahin aja gitu. Baik. Ya, kita sudah menangkap pertanyaannya. Terima kasih Pak Maimun. Lagi-lagi ada keraguan Pak Zudan. Saya memahami Mbak Ayu kalau masih ada yang ragu, karena kan masyarakat itu tampaknya sekarang dalam sebutan sosiologis menjadi masyarakat sumbu pendek. Cepat marah, cepat percaya pada berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu saya senang ada masyarakat yang bertabayun begini, bertanya, Pak, saya ragu. Nah, tugas kami untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa sekali lagi data yang digunakan oleh operator untuk verifikasi hanya NIK dan KK. Tidak ada lagi data di dalamnya yang lain. Data kita kan lebih dari 30 elemen. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, pendidikan, golongan darah, itu banyak sekali. Tapi hanya NIK dan nomor KK. Itu pun dibuka oleh operator, nggak bisa apa-apa. Misalnya operator membuka NIK dan KK saya, dia tahu NIK dan KK saya, tapi nggak tahu isinya. Tapi operator bisa mengakses, umpama menginput NIK, hanya ada NIK dan nomor KK dan nama saja? Enggak. Nama pun dia nggak tahu. Hanya tahu NIK dan nomor KK saja. Baik. Kalau dia mau tahu namanya siapa, harus berhubungan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Baik, kita angkat telepon lagi. Selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dengan siapa di mana? Acep, Mbak, di Serpong. Silakan. Ya, saya pengen mastiin ini. Karena ini kan SMS ini terus-terusan ya. Agar kita registrasi dengan menggunakan KK dan NIK. Nah, kalau bisa dari Kominfo ini memastikanlah bahwa ini tidak boleh lagi ada SMS itu dari provider.
Gitu. Kalau Bapak memang sudah registrasi atau belum ketika terus-terusan menerima SMS? saya pernah registrasi, tapi terus dapat lagi gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Ini sudah melakukan registrasi tapi masih terus-terusan mendapat SMS himbauan untuk melakukan registrasi. Saya kira ini masukan yang baik dari Pak Acep. Nanti kan saya sampaikan kepada operator seluler bahwa bagi masyarakat yang sudah registrasi jangan di-mention lagi, jangan di-notice, jangan diingatkan lagi. Sudah cukup. Dan perlu saya sampaikan Mbak Ayu, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga operator seluler. Saat ini sudah 349 juta nomor yang terdaftar. Oke. 349 juta. Padahal penduduk kita hanya 262 juta. Satu orang bisa saja punya bisa nomor lebih dari 3, satu ya. punya 4 gitu ya. Artinya tingkat kepedulian masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat itu tinggi untuk mengikuti program ini. Baik Pak Zudan, tapi betul memang mungkin operator seluler hanya bisa mengakses NIK dan nomor KTP saja. Tapi di awal registrasi kalau kita menggunakan kartu prabayar itu kan biasanya diminta nama, tanggal lahir, nomor KTP. Ini bagaimana Ya. menjamin benar-benar tidak ada kebocoran? Begini, saya mempunyai sistem. Ketika saya mengecek ada isu, kemarin kan ada isu, satu orang memiliki lebih NIK-nya dipakai untuk 50 nomor atau lebih dari Indosat. Kemudian saya tracking ke dalam sistem saya. Lognya bagaimana, trafficnya bagaimana, tidak ada data yang keluar, pertama. Oke. Nah, terus saya tracking ke Indosat. Apa yang sebenarnya terjadi? Indosat kemudian tracking down ke daerah, ngecek ke daerah, di mana sumbernya. Baik. Ternyata setelah dilacak, kejadian yang bikin heboh ini berawal dari seorang ibu di Jawa Tengah yang mau mendaftar kartu prabayar nggak bisa, kemudian dia membawa NIK dan KK-nya ke outlet. Baik. Nah, di outlet itulah NIK dan nomor KK yang bersangkutan disalahgunakan. Oke. Setiap ada orang datang, dia pakai. itu. Setiap orang datang, pakai. Ini informasi A1 saya peroleh langsung dari Indosatnya. Ada baiknya melakukan registrasi langsung Langsung dengan dengan Indosat, dengan Kartu handphonenya keluarganya langsung. dengan data yang ada lewat Androidnya. Kalau lewat Gerai ada peluang seperti itu. Oleh karena Baik. itu saya ingatkan bagi siapapun yang menggunakan data kependudukan secara tidak benar, sanksi pidananya 2 tahun. Baik, terima kasih Pak Zudan. Ini semoga menginspirasi masyarakat yang belum melakukan registrasi prabayar bisa segera melakukannya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Mbak Ayu.